masih bersama saya Awan, host yang paling kece. Dan narasumber kita hari ini ada Kak Ulfi Faza. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Kawan sendiri bagaimana? Saya juga sehat, terima kasih. Gimana tadi perjalanannya ke sini Kak? Alhamdulillah diberikan kelancaran, meskipun tadi sempat ada macet ya mendekati daerah ini, tapi alhamdulillah bisa diberikan kelancaran dengan adanya semangat. Oke, mungkin macetnya itu karena long weekend ini. Betul ya sekali. Gitu. Nah, jadi untuk yang belum tahu, Kak Ulfi Faza ini adalah seorang presenter dan juga reporter di TVRI. Dan beliau juga pernah menjadi salah satu duta pendidikan Indonesia tahun 2018 ya Kak ya. Sekali. Dan juga sebagai Miss Global Intelligentsia Jawa Timur tahun 2017. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak sih Kak kepada kita tentang hal tersebut dan perubahan apa saja pada Kak Ulfi Faza setelah mengikuti ajang tersebut? Betul sekali Kak Awan ya, dulu memang saya pernah ikut 2 kompetisi tersebut. Jadi ketika saya masih muda ya, usia 18 tahun. Sekarang juga masih muda loh. Oke. Terima kasih Kak Awan juga ya. Pada usia 18 tahun dulu pernah join di kompetisi tersebut. Nah, banyak sekali sih rintangannya karena memang tidak ada dukungan ya dari orang-orang sekitar. Bahkan pernah kehabisan uang di tengah jalan, pernah pingsan juga, pernah ditipu orang juga yang seharusnya Iya, yang harusnya turunnya di depan asrama tapi diturunkan di Jembatan Merah Surabaya. Ini merupakan suatu pengalaman yang tak bisa terlupakan. Tapi dengan adanya tekad, saya yakin ketika kita punya tekad dan punya semangat, pasti Allah memberikan jalan yang terbaik pada kita. Seperti itu. Dan alhasil di tahun 2018 saya coba, ini adalah the last kompetisi. Ternyata ada dukungan dari guru-guru tercinta, dari orang tua, dan alhamdulillah bisa membawa nama Jawa Timur di kancah nasional. Dan sekarang menjadi lebih percaya diri lagi dengan adanya kemauan untuk berjuang. Nah, bagaimana sih akhirnya Kak Ulfi Faza itu bisa memutuskan terjun ke dunia presenter atau reporter, dan apa sih Kak menariknya dari profesi tersebut menurut Kak Ulfi Faza sendiri? Saya memutuskan untuk ke dunia presenter dan juga reporter karena memang yang pertama menjadi seorang jurnalis ya. Jurnalis itu kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Kunci sukses kita untuk menjadi orang yang nomor 1 adalah kita harus pandai untuk berkomunikasi. Jadi dengan adanya kompetisi tersebut sehingga mengantarkan saya untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada yang sebelumnya, seperti itu. Jadi pada waktu itu ada yang mengajak saya, Ulfi, kamu tuh punya potensi loh, ayo dong coba aja, bisa nggak sih? Dan alhasil saya coba aja ikut casting. Di situ ada 3 casting yang saya ikuti, dan yang terakhir saya ikut casting menjadi presenter di Televisi Republik Indonesia TVRI Jawa Timur. Dan alhamdulillah ya, hingga saat ini saya bisa bertahan untuk menjadi seorang presenter. Karena apa? Karena yang menarik adalah kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, salah satunya dengan Kak Awan juga nih ya. Saya juga senang kok berinteraksi dengan Kak Ulfi Faza. Nah, mungkin dari Kak Ulfi Faza sendiri ada nggak sih tips kepada kita semua, mungkin kepada penonton juga, gimana sih caranya biar bisa tampil percaya diri dan juga lancar berbicara di depan umum? Siapa tahu nanti penonton mungkin ingin mencoba memiliki profesi yang sama seperti Kakak. Iya, tampil percaya diri. Kak Awan saya rasa juga percaya dirinya nomor 1 loh ya. Jadi bisa belajar dengan Kak Awan. Yang pertama adalah kalau saya sendiri ya, kita harus selalu menanamkan kata positif. Harus tanam positif. Kawan selalu menanamkan kata positif? Iya, pasti dong. Pasti iya. Yang pertama, sifat positif apapun yang ada di diri kita, yang jelek kita buang, yang positif kita ambil. Terus yang kedua adalah jangan takut untuk mencoba. Dan itu saya terapkan, saya coba, dan akhirnya saya menjadi bisa percaya diri. Yang awalnya saya ragu, kemudian saya coba, alhasil itu bisa memberikan saya lebih percaya diri. Oke, note ya. Itu tadi tips dari Kak Ulfi Faza. Nah, berbicara mengenai TVRI nih Kak, TVRI ini udah berdiri berapa lama sih sebagai salah satu lembaga penyiaran di Indonesia? Jadi TVRI itu sekarang usianya sudah 58 tahun ya. Jadi lahir 24 Agustus 1962, sekarang sudah 58 tahun. Jadi itu merupakan televisi pertama di Indonesia. Maka dari itu stasiun-stasiunnya tuh banyak sekali, berbeda dengan televisi yang swasta ya, adanya biru. Kalau TVRI itu ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang ada 29 stasiun. 29 stasiun. Nah, oke, jadi ini nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Jadi kan TVRI ini memiliki stasiun TV di setiap daerah. Jadi misalnya kayak TVRI Jawa Timur, TVRI Jawa Barat, TVRI Jakarta. Nah, itu tujuan adanya stasiun TV di setiap daerah itu apa? Jadi tujuannya karena memang ini merupakan televisi pertama yang ada di Indonesia, ini menjadi televisi panutan.
TVRI sekarang bukan menjadi sebuah televisi yang menyiarkan informasi ataupun hiburan, tapi dia punya tanggung jawab. Namanya adalah LPP sebutannya ya. Jadi LPP Stasiun TVRI Jawa Timur, Jawa Barat, yang artinya adalah lembaga penyiaran publik. Nah, itu tujuannya adalah untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Timur ya, tapi di setiap provinsi. Sehingga sangat penting semua provinsi itu ada TVRI yang disebut sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Seperti itu kawan. Seperti itu. Nah, kalau dari perspektifnya Kak Ulfi Faza sendiri nih, apa sih yang membuat TVRI itu lebih menonjol dibandingkan stasiun TV yang lainnya? Misalnya mungkin dari segi acara atau kontennya yang paling unggul itu apa sih di TVRI kayak gitu? Ya, TVRI yang paling menonjol adalah karena ini merupakan televisi pemerintah ya. Jadi satu-satunya televisi pemerintah adalah TVRI. Dan ada 5 program yang wajib untuk ditayangkan. Yang pertama adalah program itu harus berbaur mengenai dengan masalah ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan juga sosial. Jadi 5 hal ini juga harus ada dalam TVRI. Ini keunggulannya. Ketika TVRI ingin menunjukkan suatu hiburan kepada masyarakat, hiburan ini juga harus mengandung makna ataupun unsur budaya. Seperti itu kawan. Ketika tidak ada 5 unsur tersebut, otomatis ini yang menjadi salah satu tantangan dari TVRI itu sendiri. Oke, nah sekarang kan zaman itu makin berkembang ya Kak ya. Sekarang juga tersedia media audio visual streaming yang mudah untuk diakses. Contohnya seperti YouTube, Netflix, dan kawan-kawan lainnya. Nah, itu bagaimana TVRI menanggapi hal tersebut? Betul sekali, TVRI juga punya media streaming ya. TVRI masuk di YouTube. Jadi TVRI adalah televisi, jadi semua program harus wajib disiarkan di televisi, meskipun sekarang ada Netflix, ada YouTube, dan lain sebagainya. Namun program-program yang sudah ditayangkan di televisi tersebut bisa diakses melalui YouTube. Jadi YouTube-nya TVRI adalah diklik TVRI. Nah, itu teman-teman juga bisa melihat dan mengakses ketika ada berita hari ini tanggal 13 Maret ya. Nah, bisa diakses besoknya tanggal 14 Maret 2021. Nah, ini menjadi salah satu tantangan dari TVRI, bukan hanya di televisi tapi media sosial juga harus ada. Salah satunya YouTube yang saat ini sudah ada di TVRI Jawa Timur. Berarti itu juga menjadi salah satu strategi dari TVRI tersendiri ya untuk menghadapi adanya media streaming itu tadi ya Kak? Betul sekali. Oke, seperti itu. Nah, jika sekarang setiap stasiun TV itu memiliki channel YouTube atau media streaming yang serupa, nah bagaimana menurut Kakak esensial dari TV itu sendiri seperti apa? Iya, saya yakin bahwasannya memang tidak hanya TVRI saja, tapi semua stasiun televisi juga punya media streaming. Tapi yang menjadi salah satu andalan TVRI adalah program yang ditayangkan. Isi dari program itu harus mengandung 5 unsur tadi. Nah, ini menjadi salah satu isi ataupun keunggulan dari TVRI dibandingkan yang lainnya. Begitu Kak. Seperti itu. Nah, selain aksesibel, nah regulasi yang dimiliki oleh media streaming ini kan tidak seketat dan tidak sebanyak di TV Kak. Jadi konten yang dimiliki itu bisa lebih bervariasi, beragam dan juga banyak gitu. Nah, gimana itu TVRI menanggapi hal tersebut? Ya, betul sekali, memang benar konten yang ada di media streaming ini cukup beragam dan juga tidak seketat dengan televisi. Tapi memang ini adalah salah satu upaya dari TVRI sendiri adalah program utama yang harus dia siarkan adalah melalui televisi. Kemudian mereka bisa mengaksesnya melalui media YouTube. Tapi harus mengandung 5 unsur itu tadi. Ketika tidak mengandung 5 unsur itu tadi, TVRI tidak bisa menunjukkan melalui media streaming dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu kebijakan dari TVRI ketika memang ada yang menganggap bahwa kenapa tidak masuk di sini? Ya, inilah yang menjadi tantangan bagi televisi publik saat ini. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih fokus tertentu untuk konten atau mungkin program acara yang ada di TVRI itu sendiri? Misalnya nih, dia lebih segmented untuk kalangan tertentu atau mungkin bagaimana Kak, bisa dijelasin? Untuk TVRI sendiri semua kalangan menjadi salah satu prioritas karena TVRI saat ini masuk sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik, di mana lembaga penyiaran publik itu harus bisa menyuarakan kepada masyarakat. Seperti contoh di TVRI Jawa Timur ada yang namanya program publik bicara ya. Apalagi di tengah pandemi saat ini adanya PSBB, adanya PPKM, kemudian adanya juga bencana tanah longsor. Ini pasti menjadi keprihatinan bagi masyarakat. Nah, disitulah program itu adalah salah satu program untuk bisa memberikan aspirasi dari masyarakat, tanggapan masyarakat seperti apa. Karena saya tahu media sosial memang banyak sekali
tapi hal itu apakah bisa membantu masyarakat untuk menyuarakan suara mereka? Yes. Nah, disitulah yang menjadi salah satu keunggulan dari TVRI, adanya program yang bisa memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat. Oke, Begitu. nah dari Kak Ulfi Fazanya sendiri nih, apa sih kesan dan pesan selama ini menjadi reporter dan juga presenter di TVRI? Kesan dan pesannya, untuk kesannya saya merasa bahwa ini adalah proses belajar. Ini bukan pasti. menjadi salah satu titik kesuksesan bagi saya ya, menjadi seorang presenter dan juga reporter adalah kebanggaan, bukan, tapi ini adalah proses belajar untuk menjadi yang lebih baik. Karena hidup kan pasti terus belajar, terus Betul belajar sekali kan? ya, hidup masih koma belum titik. Kalau titik itu sudah mati. Iya, iya betul, enggak. Hidup masih koma, jadi kita harus terus proses untuk belajar. Dan salah satu titik yang menjadi salah satu kesenangan kita semua adalah kebanggaan adalah kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari seorang pejabat, masyarakat biasa, dan juga masyarakat yang sederhana pun kita bisa berinteraksi. Kita bisa tahu, oh ternyata dunia ini warnanya seperti ini ya. Jadi kita tahu dunia ini seperti apa. Oke, nah kita sekarang berbicara tentang Sunpower Keramik nih Kak. Nah kita kan lagi produksi keramik dan juga granit yang ada di belakang ini bisa dilihat. Nah kira-kira kalau dari untuk Kak Umi Faza sendiri sukanya motif yang seperti apa? Atau mungkin motif kayu, motif yang polos, hitam putih itu atau yang gimana? Kalau saya memang suka dengan beberapa motif yang ada di sini, apalagi dengan motif warna hitam. Ini motif apa nih Kak Alam? Motif hitam itu nggak hafal saya. Ada namanya di situ. Motifnya banyak ya, cantik-cantik ya Kak Yana. Kalau untuk rumah sendiri, Iya. Kak Ulfi Faza itu lebih suka yang modern kah atau yang minimalis atau yang Saya klasik? suka yang cukup tradisional, Oh, yang seperti motif tradisional. kayu seperti ini. Motif-motif kayu seperti ini Iya, ya. ini menjadi salah satu keindahan ketika orang membangun Masuk. rumah, kemudian lantainya pakai ada motif kayu seperti ini menjadi salah satu hal yang memberikan kesan nyaman bagi orang yang tinggal di sana. Oke. Jadi nanti kalau mungkin Kak Ulfi Faza memiliki rezeki untuk membangun rumah, jangan lupa ordernya di Sunpower ya Kak ya. Tetap promo ya guys. Oke, jadi itu tadi adalah bincang-bincang kita hari ini dengan Kak Ulfi Faza. Terima kasih loh udah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Kalau rumah Hasan yang Duta Pendidikan itu kan lali kan. Oke, siap. Yuk, cap. Siapa ekonomi? Kita takut.